Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Tindakan Iman. Firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-22 mengatakan, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang Polikarpus, anak didik Rasul Yohanes, begitu menyentuh hati dan mendorong banyak orang percaya untuk tetap teguh mempertahankan iman mereka di dalam Yesus Kristus, sekalipun tantangan, bahaya, bahkan kematian diperhadapkan kepadanya. Pemerintah Romawi memberikan dua pilihan kepadanya: menyangkal nama Yesus dan menyembah kaisar, atau tetap mempertahankan imannya kepada Yesus. Kalau ia memilih yang pertama, maka ia akan selamat. Tapi kalau ia memilih yang kedua, maka ia akan dijatuhi hukuman mati. "Bersumpahlah dan sangkal nama Yesus, maka aku akan membebaskanmu," kata pemerintah Romawi. Tetapi apa jawaban Polikarpus? Polikarpus menjawab, "Sudah 86 tahun aku melayaninya, dan ia tidak pernah melakukan kesalahan padaku ataupun mengecewakanku. Bagaimana mungkin aku akan menyangkal rajaku yang telah menyelamatkan jiwaku?" Sesudah pemerintah Romawi mengancamnya dengan kengerian dapur api yang menantinya, Polikarpus menambahkan, "Engkau mengancamku dengan api yang hanya bisa membakar selama beberapa jam, tetapi api penghukuman yang akan datang bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan berlangsung selama-lamanya. Lakukanlah kepadaku apa yang ingin engkau lakukan." Tanpa gentar, Polikarpus menghadapi semuanya. Ia menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, hamba bersyukur karena engkau menganggap hamba layak mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Kiranya hamba diterima menjadi korban yang berharga di hadapanmu." Begitu api membakar tubuhnya, orang-orang melihatnya menjadi heran karena tidak tercium sedikit pun bau daging yang terbakar. Ia bahkan terlihat seperti emas yang sedang disepuh dalam api yang makin memurnikan dirinya. Untuk mempercepat kematiannya, prajurit pun terpaksa menggunakan pedang untuk menghabisi nyawa Polikarpus. Dan dengan cara itulah hamba yang setia ini pergi ke surga. Ia mengajarkan bahwa iman membutuhkan pengorbanan. Iman membutuhkan tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang mengambil keputusan untuk percaya dan mengikut Yesus dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak sedikit orang percaya yang merasa berpuas diri hanya dengan beriman kepada Yesus, terutama pada saat-saat mereka menghadapi pergumulan, kesulitan, sakit penyakit, dan lain sebagainya, tetapi tidak menunjukkan imannya itu melalui perbuatan yang nyata dalam hidup mereka. Berbicara mengenai tindakan nyata, itu sangat berhubungan erat dengan yang namanya pengorbanan. Ada sesuatu yang harus dikorbankan pada saat seseorang menunjukkan imannya melalui tindakan nyata. Mungkin kita tidak harus melakukan pengorbanan iman seperti halnya Polikarpus, tetapi kita bisa belajar berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan dana demi iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita lakukan semuanya itu sebagai ungkapan syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan, atas karya penebusan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Seringkali orang percaya hanya pandai mengumbar kata-kata manis yang menyatakan kasih serta komitmennya kepada Tuhan, tetapi tidak bisa menyatakan komitmen itu melalui perbuatan iman yang nyata. Iman dan kesediaan kita mengasihi Tuhan juga harus dibarengi dengan kesediaan, ketaatan, tindakan untuk mau berkorban bagi Dia. Pengorbanan iman
apakah yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Malam hari ini saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita agar kita bukan hanya berpuas diri memiliki iman, tetapi iman itu harus terus dipelihara sehingga terus makin bertumbuh, dan itu semua bisa terjadi melalui sebuah tindakan iman yang nyata dalam hidup ini. Tindakan iman menunjukkan bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab tanpa perbuatan iman itu adalah mati. Dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26 dikatakan, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita sebagai orang percaya harus menyatakan iman kita lewat perbuatan iman yang nyata, dengan terus mau saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan mau rela juga untuk mau berkorban bagi Tuhan, bagi sesama, tapi juga bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan demikianlah iman kita akan makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan iman itu adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati, sebab dinyatakan lewat perbuatan iman kita. Bila kita beriman kepada Tuhan, maka dalam kehidupan kita tidak mungkin kita akan menutup mata bila melihat saudara kita ada yang mengalami kekurangan. Bila pekerjaan Tuhan membutuhkan, kita juga tidak akan menutup telinga kita bila kita mendengar ada orang lain sedang dalam pergumulan. Kita juga tidak akan menutup diri kita dan tidak mau terbuka dengan sesuatu yang lainnya, tetapi kita nyatakan tindakan iman kita lewat perbuatan-perbuatan yang nyata dalam hidup kita, menyatakan kasih, menyatakan simpati, empati, bahkan menyatakan kemurahan kita bagi orang lain sebagaimana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita, sehingga iman kita terus terpelihara sempurna di hadapan Tuhan sampai Dia datang pada kali yang kedua. Dan itu ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Seperti halnya Polikarpus yang menyatakan imannya, dia tetap percaya sekalipun dia harus menghadapi api yang menyala yang bisa membuat nyawanya terancam, tetapi bagi dia jauh lebih berharga untuk mempersembahkan hidupnya sebagai satu korban yang berharga, yang harum di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, tetap teguhkan iman kita sehingga kita menyatakan iman kita lewat perbuatan dan tindakan iman yang nyata setiap hari dalam perjalanan hidup kita, sehingga dari dalamnya lah membuat iman kita makin bertumbuh dan hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami belajar lagi melalui kesaksian dari Polikarpus, bagaimana dalam kehidupan kami terus belajar untuk mempertahankan iman kami, bahkan terus memperjuangkan iman itu, sehingga iman itu dapat bertumbuh, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, melalui tindakan iman dan perbuatan yang nyata dalam praktek hidup kami sehari-hari selaku orang yang percaya. Kami sadar itu bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami dapat menghidupi firman-Mu, sehingga iman itu dinyatakan lewat tindakan iman. Terima kasih Tuhan yang baik, kami menyerahkan hidup kami malam hari dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami dapat tidur dan beristirahat dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup malam hari ini. Haleluya. Amin. Iman hanya terbukti ada jika dapat ditunjukkan melalui perbuatan yang nyata, yaitu tindakan iman dalam praktek kehidupan kita setiap hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.